Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di hari ini dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, kita sudah melewati 10 hari di bulan ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Ya, kita boleh bersyukur karena kebaikan demi kebaikan kita nikmati, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan kita nikmati. Kita akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia. Sekarang kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Untuk itu tuntunlah kami menurut firman-Mu. Pimpinlah kami, bimbinglah kami sesuai dengan firman Tuhan. Agar hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh benar-benar bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami taruh hidup kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Sekarang sudah tanggal 10 dalam kalender gereja. Seingat saya tanggal 18 itu Jumat Agung, tanggal 20 Paskah. Kalau masuk masa-masa Paskah ini, saya tiba-tiba teringat dengan seorang tokoh, seorang pribadi yang menurut saya luar biasa kisah hidupnya, memberkati saya kisah hidupnya. Dia adalah seorang murid yang luar biasa, yang bernama Simon Petrus. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Dia yang saya pahami, ya, yang saya pelajari, kalau saya mau boleh pakai judul ya, From Zero to Hero, dari yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya mau mengajak kita berpikir begini, jika Tuhan sudah memilih, jika Tuhan sudah menetapkan seseorang menjadi sesuatu, selama orang itu terproses dalam rencana Tuhan dan dia mau diproses oleh Tuhan, maka dia pasti jadi. Jadi terjadi sinergisitas antara pemilihan Tuhan dan juga respon manusia. Tujuannya apa? Supaya kita ingat, ternyata Tuhan itu, ya, dalam kitab Yeremia dijelaskan dengan jelas, rancangan Tuhan itu damai sejahtera bagi kita. Rancangan Tuhan itu hal-hal yang baik bagi kita. Jadi nikmatilah prosesnya dan nantikanlah waktu Tuhan bagi kita semua. Yang kita pelajari hari ini Simon Petrus. Kalau kita lihat dia, yang pertama, dia itu bukan siapa-siapa sebelumnya. Simon Petrus itu hanya seorang, saya pakai istilahannya, bukan sedang merendahkan profesi apapun, tidak. Tetapi saya mencoba mengajak kita berpikir, mengenal Simon Petrus secara utuh. Dia seorang nelayan. Memang dia nelayan profesional ya, nelayan yang banyak orang bilang dia nelayan yang sudah cukup lama, hebat ya. Nelayan yang sudah pandai dalam ilmu pancing-memancing ya. Dia nelayan, hanya seorang nelayan. Hanya seorang nelayan. Dalam perjalanan waktu, perjalanan karirnya, saya pakai istilah dalam perjalanan karir, perjalanan profesionalitasnya, dalam perjalanan waktu, perjalanan pekerjaannya, Yesus datang memanggilnya menjadi seorang pengikut Yesus. Bapak Ibu, jika orang sudah profesional di sebuah bidang, tidak mudah meninggalkan bidang itu. Tidak mudah meninggalkan bidang itu begitu saja. Langsung respon, ya. Respon cepat, bukan slow respon ya. Dia respon dengan cepat. Waktu Yesus memanggilnya, mengajaknya menjadi pengikut Yesus, Simon Petrus ya, dalam kitab Lukas pasal 5 itu langsung respon. Memang dia merasa di situ dikatakan dia bersujud ya, merasa menjadi pribadi berdosa, dia merasa tidak layak. Tapi Yesus tetap memilihnya menjadi seorang pengikutnya, menjadi seorang murid Yesus. Kita lihat di sini, jika Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa menghalanginya. Petrus sendiri ya,
Sebenarnya dia bisa saja tidak mau, tapi memang dia juga mau di situ, dan di situ ada kedaulatan Tuhan. Petrus bersedia menjadi murid Yesus. Dia melayani Yesus kemana saja, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus mau dipilih menjadi murid Yesus. Petrus meresponi panggilan itu. Ya. Bapak Ibu, hal sederhana saja. Jika Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, jangan tunda-tunda waktu. Kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 5 itu jelas bagaimana waktu Yesus memanggil Petrus, mengajak Petrus menjadi murid. Petrus langsung meresponinya. Petrus tidak menunda-nunda panggilan tersebut. Saya tidak tahu apa alasan Petrus, tetapi begitu kuatnya Petrus mengiyakan panggilan itu. Ya, tetapi saya melihat Petrus dalam Lukas 5, dialog Lukas 5 itu, dia sudah mendengar siapa itu Yesus dari banyak pembicaraan kan, karena Yesus sudah buat beberapa hal sebelum ada murid-muridnya. Ya, dia sudah melakukan beberapa kegiatan ya yang menjadi pembicaraan, menjadi topik yang viral ya pada masa sekarang mungkin ya istilahnya, tapi zaman dulu kan tidak ada sosial media, tapi sudah viral yang Yesus lakukan. Apa yang dilakukan sudah dikenal, didengar oleh banyak orang, dan Petrus mendengar itu dan dia mau mengikut Yesus. Kalau Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya, jangan tunda-tunda waktu. Karena apa? Dalam pemikiran saya, dalam perenungan saya, jangan tunda waktu karena kita tidak tahu kapan usia kita berakhir. Kapan kita mengakhiri hidup ini. Jika Tuhan, punya kerinduan memanggil kita, terimalah panggilan itu. Nikmati panggilan itu. Nikmati kesempatan menjadi pengikut Yesus. Itu anugerah, Bapak Ibu. Anugerah. Petrus tahu itu anugerah. Dia merasa tidak layak, dia merasa berdosa. Tetapi Yesus tetap memakainya, tetap mau memanggil dia, memakai dia menjadi muridnya. Petrus tahu dia berdosa, dia tidak layak. Jangan kita mau ditipu oleh si jahat bahwa kamu tidak layak, kamu tidak bisa jadi murid Yesus, kamu tidak bisa jadi pengikut Yesus. Tidak usahlah, jangan begitu, jangan mau. Petrus pun merasa demikian, dia merasa tidak layak, tetapi Tuhan tetap memakainya dan memanggilnya menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Jika Bapak Ibu dipanggil atau dipilih Tuhan menjadi pengikut Yesus, jangan tunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Selama diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi pelayannya, menjadi pengikutnya, terima itu, responi itu dengan benar. Seperti Petrus yang merespon panggilan Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Petrus, oke. Dulu penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Jadi Petrus, oke. Mari kita belajar seperti Petrus, meresponi panggilan dengan benar, sekalipun tahu diri bahwa dia berdosa juga, tetapi tetap karena Yesus mau memakainya, mau memanggilnya, pasti akan dikuduskan, disucikan, akan dilayakkan oleh Tuhan. Berarti kan, maka itu responlah dengan benar. Yang pertama, kita lihat Petrus meresponi panggilan dengan luar biasa. Yang kedua, dalam perjalanan pelayanannya, Bapak Ibu mungkin ingat renungan-renungan beberapa hari terakhir ini, bagaimana dialog Tuhan Yesus dan Petrus dan murid-murid bertanya, siapakah aku menurut kalian? Semua punya jawaban masing-masing. Ya, ada Nabi Elia, bla 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 bla. Petrus dalam hikmat Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus, berkata bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di sini kita lihat, Petrus adalah pribadi yang tahu berbicara, tahu siapa yang dia ajak bicara, tahu siapa yang ditanyakan. Dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus. Yesus Mesias Anak Allah. Padahal sekelilingnya tidak tahu, tidak menjawab itu. Tapi dia dalam hikmat Tuhan, ya, dalam hikmat Tuhan, dia berkata bahwa engkau adalah Mesias Anak Allah.
Petrus ini kita tahu ya, kadang cepat bicara. Tetapi dalam cepat bicaranya ini dia kali ini tidak salah. Dan disitulah kita bisa melihat, jika Tuhan sudah memilih kita, jika Tuhan sudah memanggil kita, maka hikmatnya ada atas kita semua. Hikmatnya ada atas kita semua. Tidak ada Tuhan bersama kita yang akan menolong kita dalam menyampaikan atau membicarakan sesuatu. Seperti Petrus dalam pertanyaan itu dia mampu. Memang teman-temannya yang juga dipilih Tuhan dan ada hikmat Tuhan, tetapi tidak bisa menjawab, iya, bisa saja. Tapi di sini Petrus kita belajar, ternyata Tuhan memakainya juga untuk menyampaikan bahwa Yesus itu Mesias. Petrus tahu itu juga dalam hikmat Tuhan. Itu luar biasa menurut saya. Di sekelilingnya sedang tidak mampu mengenal atau mengetahui, tetapi Petrus dalam hikmat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam arahan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dia berkata, itu Mesias. Mari kita dalam kehidupan kita terus meminta Tuhan memimpin kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengarahkan kita, Tuhan memberi kita hikmat untuk kita berbicara dengan tepat. Seperti Petrus. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata ada sisi lain Petrus ya Bapak Ibu. Ada sisi lain Petrus, Rasul Petrus ini. Di bagian berikutnya dalam Matius 16 itu ya, ini Matius 16 ya, di dialog itu, Yesus berkata, dia akan menderita, ya, memberitahu bahwa dia akan menderita. Tetapi Petrus bilang, jangan Tuhan, jangan menderita. Manusiawi itu. Petrus tidak mau masuk dalam penderitaan. Tetapi apa kata Yesus? Nyala kau iblis. Di situ menunjukkan bahwa ternyata ya Petrus juga bisa salah. Petrus juga bisa jatuh dalam perjalanan hidupnya. Di satu sisi dia hebat, ya. Di satu sisi dia luar biasa. Tadi mengaku dosa, menyadari dirinya berdosa, dan bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan tepat. Tapi ternyata dia tidak mau masuk dalam sebuah penderitaan. Dalam konteks ini baik omongannya, jangan Tuhan, jangan masuk situ Tuhan, janganlah Tuhan, dijauhkan itu daripadamu Tuhan. Sepertinya baik kan? Dia tidak mau Yesus menderita. Dia tidak mau Tuhan Yesus menderita. Tetapi di situ Petrus menunjukkan bahwa dia tidak paham rencana Tuhan bagi manusia. Rencana Tuhan bagi dirinya. Dia tidak paham di situ. Tapi Yesus mengingatkannya. Yesus mengingatkannya. Perjalanan waktu, Petrus memang orang yang berani bicara, cepat bicara ya. Perjalanan waktu dia, waktu dalam sebuah dialog juga, Yesus mengatakan bahwa nanti aku akan ditangkap, bla 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 bla. Petrus bilang, aku tetap akan mengikuti engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, yang lain juga ikut-ikutan. Tetapi dalam perjalanan waktu, ini tentang yang ketiga, Petrus jatuh dalam dosa penyangkalan diri. Bukan penyangkalan diri, menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus. Ini dosa besar Bapak Ibu termasuk ya. Petrus ditanya waktu Yesus mau disalib, Petrus ditanya sama orang-orang tiga kali dalam waktu proses itu, tiga kali tiga orang yang bertanya, kamu Petrus kan? Kamu salah satu dari mereka, murid Yesus kan? Dan aku tidak kenal dia. Tiga kali, seperti ungkapan Tuhan Yesus bahwa engkau 3 kali akan menyangkal aku. Tetapi di situ Petrus jatuh dalam, saya bilang dosa yang bukan membedakan dosa besar kecil ya, tapi dosa yang menurut saya cukup besar. Tidak dalam bermaksud mengotak-ngotakkan dosa, tidak. Tapi saya rasa ini tidak main-main ini. Dia kenal loh, tapi dia tidak ngaku-ngaku. Dia berbohong, dia berdusta. Ini kejatuhan Petrus yang lain. Ini kejatuhan Petrus. Manusia dalam perjalanan hidupnya kadang naik, kadang turun. Kadang bisa terjebak dalam sebuah dosa. Tapi apa yang terjadi? Kita belajar dari Petrus. Yang keempat, ada perubahan hidup. Petrus menyesal.
Dari penyesalannya itu, Yesus setelah bangkit melayani Petrus. Petrus dipulihkan. Ditanyakan kan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus susah menjawabnya. Kalau dalam teks aslinya, apakah engkau agape dengan aku? Aku filia Tuhan. Apakah engkau agape? Aku filia Tuhan. Yang ketiga, engkau tahulah Tuhan hatiku itu bagaimana. Dia diingatkan, dia sadar dirinya siapa. Gagal dia. Dia sudah gagal. Tetapi Tuhan memulihkannya. Dan Petrus mau mengikuti pemulihan yang sudah Tuhan berikan. Petrus mau bertobat. Petrus mau meninggalkan kehidupan lamanya, kesalahannya, kegagalannya. Petrus mau berbalik. Berbeda dengan Yudas ya, melakukan tindakan pengkhianatan, hanya menyesal, tidak bertobat. Petrus menyesal tetapi bertobat. Apa yang terjadi? Dia menjadi seorang tokoh besar, menjadi orang yang hebat, dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dalam Kisah Rasul 2, ya, dia dalam hari Pentakosta itu, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saya belum bertemu sampai hari ini seorang pelayan Tuhan, seorang pengkhotbah, sampai 3.000 orang bertobat. Belum bertemu saya hari ini. Petrus masuk dalam rencana Tuhan, mengikuti prosesnya Tuhan, dalam jatuh bangunnya, mengikuti Tuhan, ya. Jatuh bangun, ya. Jatuh bangun, dan dia sungguh-sungguh mengambil sikap bertobat, meninggalkan, melupakan kehidupan lamanya, dipulihkan oleh Tuhan, dan dia mengalami perubahan hidup. Dia menjadi, tadi saya bilang, pengkhotbah besar yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia menjadi salah seorang tokoh pemimpin di kelompok para rasul, ya, dikenal luar biasa, dan menjadi seorang yang seperti kalimat Tuhan Yesus dalam Matius 16, Tuhan mendirikan gerejanya, ya, menjadi seperti seorang bapak gereja ya istilahnya, yang didirikan di atas batu karang ini, ya, di atas di mana Yesus buat pengakuan, ya, Petrus buat pengakuan, maaf, dia dipakai luar biasa akhirnya. Dan waktu dia meninggal, ini luar biasanya Petrus, dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus, tapi dia disalib terbalik. Dia disalib terbalik. Petrus benar-benar luar biasa. Dari yang bukan apa-apa, mau diproses Tuhan, mau dibentuk Tuhan, sempat jatuh, tapi dipulihkan Tuhan, mau bertobat, meninggalkan kehidupan lama, menjadi pelayan, menjadi pengikut Yesus yang setia, dan sungguh-sungguh melayani dia dengan maksimal, dan akhirnya dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita akhirnya mengenal dia sebagai seorang pemimpin dalam kelompok rasul, sebagai orang yang berpengaruh dalam kekristenan, banyak yang bertobat dalam pelayanannya, banyak yang menerima Tuhan, ya, dan dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia mau bertobat, bahkan meninggal disalib terbalik karena merasa tidak layak, seperti Yesus. Petrus adalah teladan bagi kita. Dalam masa-masa prapaskah ini, mari kita merenungkan tentang Simon Petrus yang bukan apa-apa dan siapa-siapa. Selama mau diproses Tuhan, akan menjadi sesuatu yang berarti bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajar kami tentang teladan hidup Rasul Simon Petrus. Bagaimana dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi akan menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, melayani Tuhan maksimal. Banyak jiwa dimenangkan, gereja dibangun karena pelayanan Petrus yang dulunya bukan apa-apa dan menjadi sesuatu yang berarti. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau belajar hidup, mau diproses Tuhan, mau dibentuk Tuhan. Kadang-kadang kami jatuh, kadang-kadang kami gagal, tetapi melalui Simon Petrus ini kami mengambil pelajaran untuk menjadi orang yang siap dibentuk. Dan jika Tuhan sudah memulihkan kami sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kehidupan lama kami, karena kami mau melayani Tuhan dengan benar untuk menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Berkati
firman Tuhan ini, hamba berbicara, Engkau terus menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bagi kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.